sebelum kita mulai acaranya akan ada sambutan dulu dari perwakilan Diptek Foundation, yaitu dari Kakak Giovanni Sakti. Nah, silahkan Kak Giovanni Sakti, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Halo semua, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar kali ini. Ini menarik sekali topik hari ini. Kebetulan topiknya tentang bahasa pemrograman RAS yang nanti akan dibawakan oleh teman kita dari Diptek ya. Jadi mungkin sedikit penjelasan tentang apa itu Diptek. Diptek itu sebenarnya sebuah yayasan atau lembaga non-profit yang memang kami sedang punya misi, yaitu menyetarakan Indonesia di bidang teknologi. Nah, ini mungkin saya share aja di screen saya. Sekarang saya tampilkan, ini website kami. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang Diptek itu apa, bisa langsung dibuka diptek.id. Di situ ada keterangan tentang kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, dan ada link-link juga menuju ke beberapa kanal-kanal lain yang kami kelola juga. Misalnya ada Instagram, diptek.id, yang mana di Instagram ini kami banyak posting tentang pengetahuan-pengetahuan yang mungkin mudah untuk dikonsumsi gitu ya oleh banyak orang. Kita juga ada LinkedIn dan ada Twitter juga. Dan kita ada beberapa konten-konten yang kita juga create setiap beberapa minggu gitu ya. Ada podcast Kode Nol. Ini sebenarnya kita lagi bikin komunitas untuk programmer-programmer pemula gitu. Ada juga podcast Ceritanya Developer. Ini kita biasanya mengundang programmer-programmer atau developer-developer yang sudah berpengalaman, terus kita coba kulik pengalaman-pengalaman dia, dan kita coba pelajari apa yang bisa kita ambil gitu ya dari teman-teman itu. Ada juga blog Pujangga Teknologi, jadi isinya tentang artikel-artikel yang kita tulis di Medium, terus isinya banyak konten-konten yang dibuat dan di-share oleh teman-teman kita yang sudah lebih berpengalaman gitu ya di bidang teknologi maupun software gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin tertarik ya, pengen tahu lebih lanjut, pengen bergabung ke komunitasnya, kita juga lagi ada komunitas Kode Nol. Itu nanti buka aja website ini, di scroll ke paling bawah nih ada link-linknya menuju ke sosial media kami. Terus nanti juga Mbak Sari mungkin bisa share tentang Kode Nol ya, komunitas Kode Nol. Nanti juga bisa kalau ada yang tertarik join juga bisa join ke situ. Oke. Nah, ini kalau mungkin sekilas dari saya tentang topik yang mau dibawain hari ini topiknya menarik banget. Kayaknya sekitar tahun 2017 akhir, saya pernah ikutan juga nih introduksi to RAS oleh Mas Adityo. Itu udah lumayan 3 tahun yang lalu. Tapi kayaknya sekarang materinya udah makin mantap lagi nih kayaknya nih. Apalagi bahasa RAS sekarang lagi berkembang banget. Terus juga di beberapa edisi Stack Overflow terakhir, RAS ini merupakan bahasa yang katanya paling dicintai oleh penggunanya gitu, karena mungkin dia banyak memberikan kelebihan-kelebihan gitu ya. Itu menarik banget sih. Jadi ya mungkin kita saksikan sama-sama aja materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Gio. Nah, sebelumnya aku ingetin lagi akan ada pulsa Telkomsel 100.000 untuk 10 penanya terbaik. Gimana caranya? Caranya follow dulu Instagram Indigo Creative Nation di @indigo4nation. Nanti kamu bisa nanya via DM Instagram di situ. Atau kamu kalau mau nanya ini bisa juga sih pakai fitur raise your hand di sini. Cuman ya kita lebih prefer untuk ke yang di Instagram, oke? Nah, sebelum kita mulai, oh ya, aku akan mau ngejelasin dulu nih tentang tadi komunitas Kode Nol. Jadi, kita akan mengumpulkan teman-teman newbie dan junior programmer yang ingin ngobrol, yang ingin bersinergi bersama, bisa di bit.ly/komunitas Kode Nol, itu di Telegram kita, atau kamu bisa follow Instagram Diptek di @diptek.id di Instagram, atau di Twitter @diptek_id. Diingat ya, jangan lupa biar nggak ketinggalan info-info menarik dari Diptek. Oke, kayaknya udah nggak sabar, kita mulai aja ya. Nah, silahkan kepada Kakak Adityo Pratomo, Principal Consultant Labtech Indi, untuk memulai materinya. Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Suara saya cukup kedengaran? Bisa? Jelas, Kak. Jelas. Okay. Sip. Oke. Selamat malam semua teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, meskipun kita masih di
masa pandemi, tapi moga-moga masa ini tetap bisa bikin kita selalu produktif. Nama saya Didit, saya Principal Consultant dari Laptek Indi dan juga anggota Deep Tech Foundation. Hari ini saya mau sedikit cerita tentang satu bahasa yang tadi mungkin juga Mas Gio sudah sedikit ngasih kenalan, yaitu namanya Rust. Ini bahasa yang beberapa tahun ini cukup naik daun sebenarnya, karena satu dan lain hal, karena banyak banget fitur-fitur yang oke di dalam bahasa ini, tapi memang sintaksnya sedikit kurang nyaman sebenarnya bagi pemula gitu. Nah, jadi tujuan dari saya ngomong malam ini adalah saya ingin memperkenalkan bahasa ini, apa yang bisa dilakukan di bahasa ini, lalu kira-kira sintaksnya gimana sih, dan apa mungkin hal-hal yang sekiranya bakal jadi bisa dibilang lawan paling susah waktu kita mau mencoba pakai si Rust ini. Oke, kita mulai saja. Oh ya, di situ ada akun Twitter saya juga, @kotakmakan. Kalau mau ngobrol di situ boleh. Saya lebih sering nyampah di Twitter dibandingkan di sosial media lain. Oke, jadi mungkin sedikit kenalan apa yang saya lakukan sehari-hari. Saya adalah Principal Consultant di Laptek Indi. Laptek Indi ini adalah konsultansi untuk produk digital, pengembangan produk digital. Kantor kita di Bandung, dan ini adalah tahun ke-8 kita. Dan dalam keseharian kami kami melakukan digital product development untuk klien-klien kami dengan framework yang ada di sebelah kanan itu, yang kayak Gurita itu, yang sampai sekarang ini framework ini udah umurnya sekitar 3 tahunan. Kita belum punya nama, jadi sementara ini masih kita kasih nama Dragon Ball, karena bentuknya oranye dan bulat-bulat, gitu. Itu kurang lebih yang saya lakukan setiap harinya. Selain itu, saya juga berkontribusi sebagai UX designer untuk sebuah perusahaan di Amerika, Silicon Valley, namanya Tetrate. Gitu. Jadi, mungkin ada yang nanya-nanya, kok ngapain UX designer ngomongin Rust, gitu. Nah, sampai sekarang saya masih beranggapan bahwa yang namanya digital product development itu sebenarnya nggak peduli mau kita desainer mau kita developer, ujung-ujungnya ya kita memang mesti bisa menguasai si medium digitalnya itu gitu. Mungkin role saya adalah UX designer, tapi sebagai bagian dari upaya saya menghatamkan atau memahami apa sih medium yang saya pelajari, apa sih medium yang saya gunakan buat bikin karya gitu, ya saya juga mesti bisa ngoding gitu. Dan kebetulan memang perjalanan ngoding saya beberapa tahun yang lalu itu banyakkan pakai C++. Dan kemudian setelah tahu ada Rust, malah jadi senang pakai Rust gitu, karena Rust ini ternyata alternatif C++ yang cukup oke. Gitu. Tapi nanti kita akan nyampe ke bagian situ. Oke. Nah, hari ini yang saya punya 2 persembahan untuk teman-teman. Yang pertama itu adalah kita akan sedikit jalan-jalan, kita akan sedikit kenalan sama sintaksnya Rust gitu. Karena biar bagaimanapun juga ini adalah bahasa pemrograman, jadi lazim bagi kita ketika kita belajar bahasa pemrograman baru, kita berusaha kenalan dulu sama sintaksnya gitu. Paling enggak sintaks-sintaks yang intinya lah. Lalu setelah itu di akhir materi nanti di sesi ini, saya akan menutup sesi dengan saya akan menunjukkan satu aplikasi Rust sederhana yang kayaknya bisa dipakai sama teman-teman untuk di pekerjaannya masing-masing, karena ini bisa dibilang ini adalah jembatan masuknya Rust yang paling enak nih buat teman-teman gitu. Saya sempat bingung tadinya mau ngasih contoh use case-nya aplikasi Rust seperti apa, tapi terus ada teman saya nge-DM di Instagram, "Dit, ceritain dong soal Rust sama WebAssembly," gitu. Jadi ini kayaknya akan jadi contoh kasus malam ini. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah pernah ketemu WebAssembly sebelumnya dan penasaran gimana implement WebAssembly pakai Rust, silakan tunggu sampai akhir talk ini berjalan. Oke. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita ngomongin sintaksnya, coba kita ngomongin dulu soal si bahasanya itu sendiri, yaitu si Rust. Rust ini adalah sistem programming language. Jadi dia bahasa pemrograman yang levelnya di sistem, dan dia dikembangkan oleh Mozilla. Saya lupa tahun berapa pertama kali source code-nya diunggah ke internet, tapi yang jelas rilisan pertama ke publik versi 1.0-nya itu kejadian di tahun 2015. Dan saat ini Rust itu sudah masuk ke versi 1.44. Dan dia cukup sering ngeluarin versi baru gitu. Jadi kalau saya nggak salah, setiap 6 minggu itu ada major version release. Jadi perkembangannya memang sangat-sangat pesat gitu. Saya sempat agak nggak ngikutin Rust beberapa bulan, terus pas balik lagi, oh iya, baik yang baru nih, udah baik yang seru. Gitu.
Nah, kenapa si Mozilla itu bikin Rust? Karena buat dia, mereka butuh solusi sistem programming yang mengutamakan keamanan, safety, kecepatan, speed, dan konkurensi. Yang mana hal ini mungkin pada waktu itu memang agak susah dicapai dengan bahasa-bahasa yang ada, gitu. Bahasa sistem yang paling sering dipakai itu kan C++, tapi memang C++ ini bahasa yang sangat-sangat powerful, sangat oke, tapi memang selalu ada jebakan-jebakan Batman ya gitu, kayak misalnya ada null pointer gitu, pointer yang nggak berpenghuni gitu. Yang mana kalau teman-teman pernah ngoding C++, pasti pernah ngalamin ketemu pointer yang tidak berpenghuni, yang kemudian jadinya error pas runtime, bukan pas compile time. Jadi ini adalah problem space yang pengen diulik sama Mozilla ketika mereka bikin si bahasa Rust ini. Nah, bahasa Rust sendiri compiled language atau di-compile. Jadi buat jalan dia mesti dikompilasi dulu ke mesin baru dia bisa jalan. Ada beda dengan interpret language kayak misalnya Python atau JavaScript yang bisa jalan terus gitu. Nah, dia mesti di-compile dulu baru bisa jalan. Dan pada saat dia berjalan, dia menggunakan si strong type sistemnya dia. Jadi dia memang sangat bergantung pada type sistem tipe data bawaan si bahasanya ini untuk menjamin keamanan memori pada saat kode dikompilasi. Gitu. Jadi harapannya adalah ketika program Rust ini berhasil dikompil, maka dia akan berjalan dengan baik-baik saja dan mestinya nggak ada sangat minim error runtime yang berkaitan dengan salah akses memori kayak di C++ tadi. Dan memang, tapi kalau nanti teman-teman nyobain Rust, itu ya memang lawan utamanya, musuh besar pertamanya itu ya si compilernya Rust gitu. Karena si compiler ini benar-benar galak, dia akan ngecek satu persatu. Kalau ada yang salah dan tidak sesuai harapan dia akan langsung bilang, ini salah, ini nggak boleh jalan. Meskipun mungkin secara logik benar, di kepala kita benar, kayaknya udah bener nih, kayak gini nih cara nyimpen datanya gitu. Tapi kalau compilernya bilang salah, ya salah, ya nggak boleh gitu. Dan Rust punya konsep sendiri untuk memanage memori yang nanti bisa kita bahas. Dan si Rust itu juga tidak menggunakan garbage collector. Jadi kan biasanya kalau kita menggunakan bahasa pemrograman yang punya garbage collector, dia akan jalan untuk setelah sekian lama gitu, ketika tidak ada memori yang kepakai, dia akan berhenti dulu, jangan ada program yang dieksekusi, kita bersih-bersih dulu sampahnya. Oke, setelah bersih-bersih udah jalan lagi gitu. Nah, si Rust nggak gitu. Jadi si Rust memang tidak punya garbage collector. Asumsinya semua program akan berjalan terus dan penggunaan memorinya diatur secara manual sebenarnya sama kita. Tapi si bahasa juga tahu mana memori yang udah nggak akses lagi, sehingga bisa langsung dikosongin dan bisa langsung dipakai. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah pakai Go atau Java gitu, mungkin pernah sekali waktu kok tiba-tiba ada spike gitu ya. Yaitu mungkin spike-nya kejadian waktu lagi jalan si garbage collector-nya. Nah, dan karena sifatnya si Rust ini adalah sistem programming language, jadi dia sebenarnya punya akses langsung ke hardware. Karena memang gunanya sistem programming language kan itu ya, dia punya akses low level ke hardware, dan biasanya memang digunakan untuk optimasi di level sistem. Nah, tapi karena dia bisa ngomong di level hardware, artinya si Rust ini bisa dipakai di manapun gitu. Sama kayak sistem programming language kayak C++ gitu ya. Dia bisa dipakai di level sistem, atau mungkin bisa dipakai di level aplikasi. Kayak misalnya dipakai buat bikin database, buat bikin desktop apps, buat bikin embedded system, dan yang lain sebagainya gitu. Karena apa ya? Karena dia bisa ngomong sama sistemnya gitu. Meskipun nggak menutup kemungkinan, si Rust ini tetap dipakai untuk di level sistem. Jadi buat optimasi sistem, buat bikin meningkatkan performa sistem, dan seterusnya gitu. Hal-hal yang lebih abstrak lagi. Dan karena dia adalah sistem programming language, biasanya, normalnya, si sistem programming language ini akan digunakan untuk menghasilkan software yang nantinya si software ini akan dipakai oleh software lain. Gitu. Jadi memang beda levelnya. Kalau application language itu biasanya bikin software untuk digunakan manusia, sementara kalau sistem programming language itu ya dia bikin software yang akan dipakai oleh komponen software lain. Gitu. Jadi itu bedanya gitu ya. Dan ini mungkin salah satu hal yang waktu awal saya belajar Rust bikin saya agak bingung gitu, apa sih artinya sistem programming language gitu. Baru setelah ketemu definisi ini baru ada itu ya maksudnya sistem programming language lah itu. Dan sebagai sistem programming language juga dia ya bisa digunain di problem space yang rada beda sama bahasa lain gitu. Jadi kalau misalnya
problem space-nya adalah end user application, kayak misalnya web apps, atau desktop apps, atau embedded system gitu. Ya, solution space-nya mungkin bahasa di luar Rust gitu, kayak misalnya Java, JavaScript, atau PHP mungkin. Nah, sementara kalau kita ngomongin problem space di level low level, kayak misalnya di level memory, I/O stack, kernel, dan sebagainya, ya pasti yang bisa dipakai ya memang hanya bahasa-bahasa sistem, kayak Rust, C, assembly. Karena nggak mungkin kita bisa ngoding kernel pakai JavaScript murni gitu ya. Ya memang itu bedanya si problem space itu bagian situ. Gitu. Nah, saking banyaknya tempat implementasi Rust gitu, ini yang mungkin bikin orang-orang waktu pertama kali pakai Rust itu bingung gitu. Ini mau saya pakai buat apa ya gitu. Karena pasti nggak di antara kita semua mungkin nggak semuanya setiap hari ketemu masalah sistem gitu. Saya sendiri nggak pernah ketemu masalah, wah Dit, coba tolong tingkatin performa si infra cloud-nya dong gitu. Nggak pernah, saya belum pernah ketemu masalah itu gitu. Tapi menariknya ya karena Rust bisa dipakai buat apapun, ya orang sekarang jadi pakai Rust untuk berbagai macam project gitu. Mungkin kalau mau buat contoh gitu ya, beberapa project-project Rust yang open source di GitHub itu levelnya rentangnya jauh banget dari yang mulai, ini yang saya pernah contribute juga, dari yang mulai sekedar bikin parser markdown, jadi dari markdown bisa di-generate slide gitu, kayak si Remark.js gitu, dari yang levelnya seaplikatif itu, sampai yang levelnya udah mulai rada gaib, kayak misalnya bikin tracing, bikin distributed tracing buat sistem microservice gitu. Itu kan rentangnya udah agak jauh ya, satu sangat visual, yang satu sangat back-end banget gitu. Jadi memang rentangnya bisa sejauh itu gitu. Dan bahkan ada satu project yang terkenal juga namanya Redux. Bukan Redux ya, Redux kan state managernya React. Ada yang bikin project namanya Redux. Redux itu adalah OS yang dibuat dari Rust, dibuat pakai Rust gitu. Jadi memang levelnya udah se-low level itu gitu. Bahkan beberapa hari yang lalu si Linus Torvalds yang bikin Linux juga udah mulai membahas tentang kemungkinan implement Rust di kernel Linux gitu, karena sekarang kan mayoritas kodenya sih gitu. Nah, jadi memang rentangnya jadi sejauh itu gitu, dan mungkin jadi bikin jadi bingung juga, ini saya kalau mau pakai Rust itu mesti bikin project kayak apa ya biar saya bisa belajar gitu. Nanti kita akan bahas enaknya bikin project apa dulu nih. Nah tapi sampai situ ya buat saya sendiri ya Rust memang semenarik itu karena dia bisa men-tackle masalah yang rentangnya seluas itu gitu. Dan bahasanya pun secara sintaks kalau menurut saya meskipun susah tapi lama-lama juga menyenangkan gitu, dan bahkan kalau teman-teman mau ya teman-teman bisa coba belajar Rust tanpa mungkin pakai Rust sehari-harinya gitu, karena dengan belajar Rust sebenarnya kita pelan-pelan dilatih buat jadi programmer yang lebih disiplin gitu. Itu mungkin takeaway saya dari berapa tahun belajar Rust gitu. Dan saking saya senangnya sama Rust gitu, ini kebetulan istri saya lagi hamil, saya kepikiran kalau anaknya cowok mungkin namanya Rustam kali ya, biar ada Rust-Rustnya gitu. Atau kalau anak cewek namanya mungkin bisa Rustini gitu kali ya, biar ada Rust-Rustnya. Tapi nggak tahu. Istri saya nggak tahu, mungkin cuma teman-teman yang tahu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba jalan-jalan ke dunia bahasanya Rust itu sendiri. Kita akan melihat gimana sih sintaksnya Rust. Mungkin sedikit pengenalan sebelum saya nyampe situ. Ini yang akan saya omongin masih sangat kulit, ya? Masih sangat level perkenalan banget. Cuma biar teman-teman bisa sebelum belajar berenang gitu kan, belajar nyelupin kaki di kolam renang dulu gitu. Ya harapannya ini bisa cukup menggugah teman-teman buat ngulik lebih lanjut gitu. Karena agak susah nih kalau kita mau ngomongin sintaks detailnya Rust hanya dalam waktu 45 menit gitu ya. Tapi moga-moga ini cukup. Oke, nah kita mulai dari yang paling fundamental, Hello World. Oke. Nah, Hello World-nya Rust itu ya kayak yang di layar ini, hanya dengan menjalankan print line Hello World dan dia udah bisa ngeluarin kalimat Hello World. Nah, tapi yang pengen saya highlight di sini adalah untuk membuat sebuah project Rust baru gitu ya, Rust sendiri sekarang sudah datang dengan satu package manager sendiri, kayak npm kalau di JavaScript, di Node, atau kayak Composer kalau di PHP, namanya Cargo. Oke, nah si Cargo ini untuk menjalankan Cargo
untuk memulai project baru di Rust, kita bisa cukup jalanin cargo new, double strip flag-nya bin, dan nama project-nya itu dalam hal ini Hello Rust. Dan nanti kalau ini kita jalankan, mungkin saya akan kasih sedikit demo aja supaya kelihatan. Saya jalanin cargo new, cargo Rust, oke. Dan ini otomatis si cargo akan langsung bikinin scaffold project barunya. Dan kalau saya buka isinya apa, nah ini di Hello Rust ini udah ada si Hello World-nya gitu. Nah, yang mungkin perlu dilihat juga adalah si file utamanya itu kayak DC juga, ada main.c-nya. Nah, kalau Rust itu file utamanya adalah si main.rs ini. Jadi dia adalah file main-nya yang akan langsung dieksekusi oleh program ketika pertama kali berjalan. Gitu. Nah, ini kita bisa coba jalankan si programnya dengan menjalankan cargo. Ini moga-moga kelihatan deh. Kalau nggak kelihatan, tolong kasih tahu ya. Mungkin fontnya agak gedein dikit. Ya, guys, gede banget. Oke. Nah, ini kalau saya jalankan cargo run. Sorry, maaf. Belum. Dia akan langsung compile programnya dan langsung jalanin. Di situ ada Hello World, jadi langsung muncul si Hello World-nya itu. Jadi si cargo ini selain dia bertindak sebagai package manager, dia juga bertindak sebagai build sistemnya si project Rust itu sendiri. Jadi kita bisa initiate project pakai cargo, bisa jalanin pakai cargo, dan kita juga bisa nge-build si project-nya pakai cargo juga. Jadi ini yang apa? Ini salah satu enaknya pakai Rust ya, karena dia udah built-in pakai si sistem package manager dia ini. Gitu. Dan mungkin tanda-tanda bahwa ini bahasa modern ya, karena langsung dipikirin bahasanya langsung built-in pakai si package manager gitu. Suatu hal yang di C++ juga pas dibikinkan nggak ada. Gitu. Jadi itu si Hello World-nya. Nah, yang perlu dicek juga, perlu teman-teman ketahui juga, di sini print line itu pakai tanda seru. Nah, itu bukan berarti semua komennya Rust pakai tanda seru, bukan. Justru print line pakai tanda seru ini adalah makro. Jadi di Rust itu kita bisa membuat meta programming pakai makro, jadi bikin program dalam program gitu ya. Dan dalam banyak program Rust memang lazim bikin atau menggunakan makro gitu. Tapi ini buat pengenalan aja. Nah, kalau ngomongin function di Rust, kira-kira kayak gini penulisannya gitu. Jadi si function itu diawali dengan keyword fn. Nah, lalu diikuti dengan nama functionnya itu sendiri, dan kemudian kita tentukan juga nama dan tipe datanya dari argumennya si function ini. Plus, kalau si function ini punya return value, maka ditandai dengan tanda panah, dan kemudian tipe data dari value-nya itu, tipe data dari return value-nya itu sendiri. Nah, di sini saya punya function sederhana, namanya addInteger. Kalau dijalanin, dia akan langsung mengembalikan nilai integer. Dan i32 ini artinya ini ada integer 32 bit. Jadi kalau di Rust, integer itu nggak cuma integer saja, tapi bisa integer, bisa unsigned integer, bisa 8, 16, 32, 64 bit. Gitu ya. Dan menariknya, kalau di Rust, kalau program function yang kita itu punya return value, nah kita bisa mendefinisikan return value ini secara eksplisit hanya dengan nulisin return value-nya saja, tanpa keyword return dan tanpa titik koma. Gitu. Jadi otomatis ini akan dianggap sebagai, dan kalau ditulis terakhir, ini dianggap sebagai return value dari si function itu. Dan selanjutnya kalau mau dipanggil, ya bisa ketebak, kita cuma tinggal manggil nama functionnya, dan kemudian diikuti dengan dua argumennya. Gitu. Sorry. Mari kita cobain saja, supaya sama-sama bisa ngelihat. Ini saya copy paste aja ya, biar nggak lama-lama ngetiknya. Oke. Ini udah ada, terus kita coba save kodenya, dan tinggal kita jalankan.
Categoran, building, nah keluar 19. Karena 7 tambah 12 itu 19. Nah menariknya kemarin saya sambil nyiapin materi ini, terus saya sambil bikin program kecil ini, terus anak saya ngeliatin, saya masih 6 tahun, dia ngeliatin, terus Pak lagi ngapain Pak? Gitu. Saya bilang, ini lagi bikin kode gitu. Terus dia pengen ikutan, boleh dong, coba dong gitu. Terus saya kasih tahu nih kalau mau ganti angkanya begini, nanti kalau angkanya ganti, nanti otomatis hasil tambah-tambahan juga berubah gitu. Dan dia jadi ngoding. Gitu. Jadi anak saya 6 tahun, bahasa pertamanya adalah Rust. Gak apa-apa, biar kita dalam sejarah. Oke, nah itu buat function. Moga-moga cukup jelas dari sini. Dan ini adalah tipe datanya gitu. Jadi kalau kita cek jadi gini sebelum sampai itu, si Rust itu juga ekosistemnya cukup oke. Komunitasnya sangat-sangat aktif. Jadi mereka juga banyak bikin tools-tools untuk ngoding Rust itu sendiri. Nah, salah satu yang cukup lazim dipakai itu adalah yang namanya Rust Language Server. Itu dia akan jalan di dalam IDE untuk ngecek kode Rust yang kita lagi ketik gitu. Meskipun sekarang ada lagi yang baru yang lebih cepat namanya Rust Analyzer, tapi saya belum sempat nyobain. Nah, enaknya pakai si Rust Language Service itu dia bisa nunjukin ke kita tipe data dari setiap data yang kita tulis itu apa sih gitu. Dan ini penting karena Rust cukup rewel kalau kita salah masukin tipe data. Jadi kadang-kadang itu juga perlu ngecek manual sih ini apa sih gitu. Jadi kalau saya highlight di sini langsung ketahuan, oh si A ini I32, B itu I32 karena sesuai dengan si tipe data yang saya definisikan di dalam functionnya gitu. Dan kalau saya bingung si penline ini ngapain, nah ini kalau kita klik kanan di VS Code juga ada plugin buat Rust-nya yang sangat oke. Jadi kalau teman-teman mau mulai ngoding Rust bisa coba pakai VS Code dan coba install plugin Rust-nya. Di situ udah banyak banget. Bukan banyak banget sih. Ada satu yang sangat oke tapi udah lengkap segala semuanya diinstalin di situ. Pas saya go to definition dia langsung nunjukin si print line ini sebenarnya dia ngeprint dengan format tertentu. Gitu. Jadi bisa dibaca-baca sih. Jadi kita bisa sambil belajar juga dalemannya kayak gimana. Gitu kurang lebih ini buat functionnya. Oke, kita akan ke bagian berikutnya kalau gitu. Oke, nah terus gimana kalau loop? Nah kalau di Rust yang namanya loop itu bisa ditulis pakai for, mirip sama di bahasa-bahasa lain juga. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah si iterasinya itu dilakuin dengan menggunakan sesuatu yang punya tipe datanya itu jenisnya iterator. Nah, iterator ini dalam bentuk yang sederhana bisa kita tulis kayak begini, 1.100 itu artinya nanti ada sekumpulan elemen yang bisa diiterasi yang rentangnya adalah dari 1 sampai sebelum 100 yaitu 99. Jadi itu adalah rentangnya. Rentang yang nanti akan digunakan untuk berapa kali sih si for loop ini mesti berjalan. Jadi kalau ini mau saya contohin sini. Oke. Nah, lagi categoran. Nah, dia akan jalan sampai 99. Jadi dari 1 sampai 99. Jadi rentangnya kurang 1 gitu. Dan dia langsung iterasi di dalam situnya. Dalam si iterator ini gitu. Jadi for-nya mungkin nggak terlalu beda dengan bahasa lain. Paling beda perintilan kecilnya adalah kita nggak definisiin secara eksplisit rentangnya. Jadi kan bisa kan kalau kayak misalnya JavaScript aja kan pasti for i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari berapa, i plus gitu. Nah ini dengan nulis begini dia langsung otomatis iterasi satu demi satu dari rentang 1 sampai 100. Dan tidak ada tanda kurung gitu. Jadi ya beginilah sintaksnya. Oke, dan kalau if else ya mirip juga dengan bahasa lain, if else if gitu. Cuman bedanya nggak ada tanda kurung aja gitu. Jadi kalau mau kita bisa gabungin if dengan for yang tadi untuk membuat FizzBuzz gitu. Ini kan pasti salah satu soal dasar ya kalau lagi interview coding gitu. Bikinlah FizzBuzz dalam bahasa ini gitu. Nah ini FizzBuzz dalam bahasa Rust ya kayak begini. Gitu.
if else sederhana banget. Kayak bahasa-bahasa lain. Nah, tapi si Rust kemudian punya alternatif kalau kita mau membuat switch. Switch ada di Rust, tapi yang lebih lazim digunakan itu adalah ada yang namanya match atau pattern matching. Jadi kalau di match ini, dia akan mencocokkan satu nilai, dan kemudian nilai ini dievaluasi, dan kalau cocok maka dia akan menjalankan satu statement yang disangkutkan dengan si pernyataan tadi. Jadi kalau misalnya gini, kita bisa matching si I-nya, kalau I-nya modulo 5 sama dengan 0 print face, kalau modulo 3 bus, dan seterusnya. Jadi kita bisa gabungin si if-nya tadi dengan si match ini. Meskipun ini mungkin bukan case yang paling oke, karena biasanya si match pattern matching ini memang digunakan buat ini sih, mematchingkan pola atau string tertentu gitu. Jadi bukan buat dilakuin komputasi matematika di sini gitu. Tapi nggak apa-apa, ini buat contoh aja bahwa kita bisa pakai si match buat bikin buat ngecek satu nilai. Dan kalau untuk defaultnya dituliskan dengan underscore, jadi underscore panah, dan ini ada nilai defaultnya. Gitu. Oke, itu kira-kira pattern matching. Jadi kalau mungkin ini salah satu fitur Rust yang waktu saya belajarin pertama kali itu bikin saya, oh ini seru juga ya, ada beginian gini gitu. Ada si pattern matching ini gitu. Karena ini cukup powerful kalau misalnya digunain buat manipulasi string terutama. Oke. Nah, ngomong-ngomong string, Rust ini rada unik kalau udah ngomongin string, karena biasanya kalau di bahasa lain kan string ya string gitu ya. Di C++ juga string ya string atau char misalnya. Nah, kalau di Rust itu string yang bisa digunakan ada dua tipe. Ada yang namanya string, sama ada yang namanya str. Nah, string ini adalah data dinamis yang disimpan di dalam heap dan digunakan saat kita mau memodifikasi si data itu. Jadi kalau misalnya kita punya string yang jumlahnya masih belum tentu, besarannya belum ditentukan, masih bisa ditambah-tambahin karakter dalam situ gitu. Biasanya kita akan menggunakan string. Oke. Dan lawannya adalah str. str ini byte yang sebenarnya immutable. Jadi kalau udah segitu aja. Nah, cuman bedanya adalah dengan si str ini kita jadi punya alat buat mengakses si string ini, dan kemudian kita bisa kita bisa melakukan operasi-operasi atau metode untuk manipulasi string dengan si str ini gitu. Jadi biasanya kalau di Rust itu yang sering digunakan adalah kalau kita mau buat string di awal itu kita bikin dengan string, tapi nanti pada saat misalnya kita mau ngitung berapa jumlah karakternya atau mau kita split si string itu gitu, biasanya digunainnya si str gitu ya. Ini contoh agak menarik, jadi saya akan coba contohin. Oke, bahasa. Oke. Ya. Jangan saya save dulu. Terus, oke, kita dulu ya, satu-satu. Jadi yang di atas ini, kita akan membuat string dengan tipe data string gitu ya. Dan ini buatnya dengan string, lalu string from, nah ini kumpulan karakter yang akan kita kelompokkan jadi string. Dan kalau di sini, kalau mau saya lihat, nama ini jadi sifatnya adalah, tipe datanya adalah string. Kalau saya highlight gitu ya. Dan di sini ada mood. Kenapa pakai mood? Karena defaultnya dalam Rust, semua variabel itu adalah immutable. Jadi alih-alih bikin assignment gitu, sebenarnya kalau si Rust ini lebih bikinnya binding. Jadi si data ini dimasukin ke dalam satu box memori, ya kamu di situ gitu ya. Tapi dan itu udah mentok, udah saklek, udah nggak usah diapain lagi. Nah, tapi kalau misalnya mau diutak-atik, kita perlu bikinin yang namanya mute, dikasih keyword mute, artinya dia mutable, bisa diubah-ubah. Gitu ya. Oke, jadi si nama ini kalau saya cek dia ada tipenya string. Dan karena dia mutable, saya bisa nambahin string dengan menggunakan push str. Jadi
mesti nanti namanya berubah. Jadi kalau saya cek di sini, oke, nama jadi halo, didit saja. Jadi dari didit ditambahin saja, dan kemudian saya print halo, didit saja. Oke, ini string. Nah, maaf. Terus kalau dilihat di sini, kemudian si string ini saya konversi jadi str. Jadi kalau saya cek di sini, si nama yang tadinya string, terus dia tetap bentuknya tetap string, tapi kemudian di sini saya akses lewat pointer, sehingga saya bisa ngecek berapa panjangnya dia. Gitu. Dan menariknya si len ini, len itu kan buat hitung panjangnya, length gitu. Nah, dia itu adalah di sini kita bisa lihat dia adalah bagian dari function yang bisa dipakai kalau yang dihitung itu adalah sifatnya tipenya str bukan string, gitu ya. Jadi di situ dan kemudian dari sini saya bisa coba yang paling standar aja, kita coba split ininya, kita pisahin pakai white space gitu. Di sini saya pakai function split underscore white space, dan ini akan menghasilkan itu tadi iterator gitu. Jadi si string didit saja tadi dipisahin berdasarkan white space-nya dan kemudian di loop gitu. Jadi si kata ini sekarang udah, kalau saya cek di sini dia udah split white space gitu, dan di sini kalau kita cek si kata udah jadi vektor yang bisa diiterasi gitu. Jadi dia bisa di print satu persatu gitu. Jadi for k in kata dia akan ngeprint satu-satu ada apa aja sih di dalam si kata ini gitu, dan memang isinya adalah didit dan saja gitu. Jadi lebih kayak gitu penggunaannya. Nah ini yang paling ini yang mungkin sampai sekarang pun saya juga kadang-kadang masih suka agak kesandung gitu ya, karena si konversi string dan si str ini gitu. Menarik banget. Dan ini kalau mau ditanya kok kenapa pakai dua kayak gitu, ya itu tadi karena si Rust berusaha dia bisa mengatur memori dengan sebaik mungkin, jadi mesti ditentukan mana yang masuknya ke heap dan mana yang punya alokasi dinamis gitu ya. Oke. Nah, tadi kita udah sedikit ngomong soal tipe data gitu, dan di Rust sendiri tipe data custom yang digunakan itu dibuat dengan struct. Jadi kalau struct ini bisa dibilang ini adalah kumpulan data ya, yang punya tipe data primitif, tapi dikumpulin hingga jadi satu tipe data custom. Mungkin penggunaannya mirip kelas di object oriented. Jadi ini adalah satu kumpulan data yang bisa dipakai terus-terusan gitu. Jadi memang biasanya di salah satu best practice-nya Rust itu agak jarang data itu disimpan as is dengan dengan tipe data primitif gitu. Lebih seringnya memang si data itu dikumpulin dalam struct, dan baru kemudian si struct ini yang dimainin di sepanjang program gitu. Jadi kalau teman-teman coba jalan-jalan di GitHub cari kode-kode program-program yang pakai Rust gitu, memang best practice-nya adalah ya datanya itu dikumpulin dalam struct dan baru si struct ini diolah gitu ya. Ini bisa jadi agak panjang, tapi saya cuma kenalin dulu si struct ini. Oke. Ini contohnya. Jadi misalnya tadi saya punya struct namanya movie, dan di sini si movie ini punya dua field, namanya title sama year gitu, di mana title-nya ini adalah string dan year-nya itu integer 16 bit. Maka kemudian saya bisa bikin struct baru. Saya bisa menginitiate si data dengan tipe data movie tadi gitu, dengan seperti ini. Bisa kayak begini. Jadi ini tipe datanya, ini ada nama struct-nya movie, dan ini isinya field-nya apa aja gitu. Atau saya bisa juga langsung initiate kayak begini. Jadi misalnya Home Alone itu movie, title-nya Home Alone, dan dibikin toString karena pas kita bikin begini sebenarnya tipenya tadi str, padahal kita butuhnya adalah string, dan kemudian tahunnya 95. Lalu kemudian bisa di print, dan saya bisa mengakses satu persatu field-nya. Jadi kalau saya akses judulnya mau apa, judulnya apa, ya saya bisa akses si field.title punya si data tadi. Oke. Kurang lebih kayak gitu struct-nya mungkin.
Dan ini kalau mau ngumpulin data, lazimnya yang punya tipe data yang sama, tipe primitif yang sama, lazimnya kita menggunakan array kalau di bahasa lain. Nah, kalau di Rack-nya yang lebih lazim dipakai itu justru vektor. Vektornya sendiri sifatnya sama kayak vektor di array di bahasa lain, jadi masih bisa tambahin isi-isinya gitu, nggak saklek sekian data aja. Gitu. Ukurannya nggak saklek gitu. Jadi ukurannya bisa diubah-ubah saat runtime, dan setiap elemen itu bisa diakses secara mandiri. Nah, vektor itu biasa diinisiasi dengan menggunakan makro vec, vec, tanda seru, kayak begini. Jadi, let 6_list itu vektor, isinya 30, 90, 120. Oke, jadi itu bikin vektor, isinya 30, 90, sama 120. Dan untuk kalau kita mau ngeloop si vektor ini, nah vektor di Rust itu punya metode bawaan namanya iter. Nah, iter ini digunakan buat ngeiterasi baca satu persatu setiap elemen yang ada di si vektor itu. Gitu. Mungkin ini kalau mau saya contohin lebih seru kali ya. Oke, ya kita coba jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sorry, maaf, belum tak save piye iki. 30, 90, 120. Jadi dia mengiterasi si number, mengiterasi data yang ada di dalam vektor tadi, gitu, si knowledge tadi. Nah, iter kalau kita mau coba highlight, returns an iterator over the slice. Jadi dia akan membuat iterator di slice data tertentu, gitu. Dalam hal ini si vektor tadi. Oke. Satu hal lagi yang saya lupa, kenapa saya tulisnya menggunakan kayak begini, jadi pakai underscore gitu? Ya karena konvensinya, kesepakatan di Rust itu yang namanya variable itu kalau dua kata dipisahin pakai underscore. Jadi kalau misalnya saya iseng nih, saya ganti namanya jadi kayak camel case ya, numbers kayak di JavaScript gitu. Nah, ini dia akan ngasih tahu nih, variable numbers should have a snake case name. Gitu. Jadi ini bagian dari konvensinya yang kemudian di-enforce lewat berbagai plugin-nya Rust. Gitu. Jadi ini jadi best practice-nya gitu. Kalau bisa semua pakai snake case. Gitu, makanya jadi kebiasaan nih. Makanya terakhir kali saya lagi asik ngoding Rust, terus balik ke kerjaan yang mana mesti ngoding React gitu, terus teman saya protes, kok lu pada pakai snake case semua sih, kan kita aturan pakai camel case. Astaga, maaf lupa kebiasaan di Rust gitu. Ya, masalah multibahasa. Oke, itu tadi si vektor. Jadi buat mengganti array di Rust memang kebanyakan pakai vektor. Nah, yang terakhir ini konsep yang paling susah di Rust sebenarnya. Jadi kalau di agama Islam itu setengah hukumnya adalah hukum waris, setengah agama adalah hukum waris gitu. Nah, kalau di Rust ini ya setengahnya itu benar-benar sih ngomongin ownership gitu. Jadi di Rust itu ada konsep kepemilikan data yang namanya ownership. Jadi dia mengabstraksi pola kepemilikan data di dalam memori gitu. Jadi ini yang salah satu yang bikin Rust itu jadi secure juga, karena mestinya semua memori memang ada yang punya gitu ya. Nah, ownership ini menunjukkan bahwa ketika sebuah data dibinding dengan variabel, maka dia seumur hidupnya akan diberikan tempat di memori itu. Jadi nggak akan kemana-mana lagi, dan tempat ini nggak akan dipakai oleh yang lain. Nah, variabel ini kemudian disebut sebagai owner atau pemilik dari data tersebut. Nah, saat data itu digunakan atau saat di akhir scope sebuah function, maka kepemilikannya baru dilepas. Gitu. Jadi kalau di contoh ini, saya punya struct foo, field-nya cuma ada X gitu. Nah, di sini saya bikin si foo itu, saya bikin satu struct baru namanya foo dengan field X nilai 39. Maka setelah di sini, setelah saya akses foo.x, ya baru dilepaskan. Oke, udah dia akses, baru dilepaskan si kepemilikannya itu. Nah, kepemilikan sebuah data itu kemudian bisa jadi kalau mau dipindahin, boleh dipindahin. Nah, tapi dipindahkan ini kejadian saat sebuah data itu dijadikan argumen ketika memanggil sebuah function.
Nah, jadi ketika itu kejadian, data itu jadinya yang tadinya dimiliki oleh si satu variabel, kemudian dialihkan kepemilikannya ke si fungsi yang manggil argumen itu. Jadi kalau misalnya di contoh ini, kan kita bikin ya foo tadi, ini 39, sorry, ini mestinya eval, maaf ini typo. Saya ganti dulu saja, biar nggak bingung. Oke. Nah, ketika si si stack baru ini telah di-initiate, dikasih data, dan kemudian saya panggil lewat si function print file ini, sebenarnya kepemilikannya foo itu jadi udah pindah ke print file. Yang tadinya dimiliki di dalam ini, kemudian dipindahin ke si print file-nya tadi. Oke. Nah, kalau ini kita coba jalan aja ya. Ini kan mestinya sih nggak ada apa-apa, mestinya nggak ada yang aneh-aneh gitu. Oke. Ini saya hapus saja semuanya. Oke. Kita jalankan. Mestinya sih nggak ada masalah apa-apa, mestinya dia akan ngeluarin angka 39 kalau nggak masalah. Oke. Nah, tapi ini di sini berarti si state terakhirnya adalah si foo itu jadi dimiliki oleh print file. Oke. Nah, kalau setelah di sini saya mau ngeprint lagi, misalnya ya, saya print lagi deh 2 kali, karena sekali tidak cukup. Oke. Ini saya print file lagi, mestinya kan kenapa-napa dong, kan kalau di bahasa lain juga nggak kenapa-napa, dipanggil 2 kali juga ya. Nah, muncul nih cacing merahnya gitu. Dibilangin, use of move value, foo. Nah, ini karena setelah dipanggil di sini, si foo itu dipindahin ke print file. Jadi udah bukan di sini lagi nih. Jadi ketika saya mau ngeprint lagi, udah nggak bisa gitu. Dan ini adalah error, dan error ini ditangkap waktu compile, bukan waktu runtime, waktu compile time. Waktu saya jalanin, ini kalau saya save, terus saya jalanin, dia akan bilang, nggak bisa di-compile, mohon maaf, karena nih dikasih tahu nih, si value itu dipindahin waktu saat dipanggil si print file-nya ini. Dan di sini value itu digunain setelah dipindahin, jadi nggak boleh, gitu ya. Nah, jadi gimana dong solusinya? Karena kita udah alih kepemilikan nih, gitu. Ini ibaratnya habis beli mobil, mobil udah dijual ke orang lain, ada yang mau minjem mobil kita, nggak boleh kan? Bukan punya saya lagi nih mobilnya nih. Gitu. Nah, kemudian untuk menemani itu di Rust sendiri ada konsep yang namanya borrowing. Jadi ini artinya peminjaman data secara sementara. Jadi oke, kamu boleh minjem data saya, nanti kalau udah selesai balikin lagi ke saya, jadi punya saya lagi. Gitu. Ya sama kayak kita minjem barang ke temen ya, habis dipakai balikin lagi ya. Gitu. Nah, kalau dalam contoh ini si F ini kita punya variabel baru namanya F, dan F ini isinya adalah peminjaman sementara untuk si foo. Sehingga ketika saya print ini, saya bisa nge-print si value dari si F ini tadi, tapi setelah berakhir foo masih bisa kembali diakses. Gitu ya. Mari kita coba saja. Kalau begitu, bagaimana? Maaf ya, saya copy paste terus saja supaya tidak terlalu banyak memakan waktu ngetik. Oke, nah ini udah di save. Nah, kita lihat nih, udah nggak ada yang komplain, udah nggak kenapa-napa gitu. Dan kalau ini saya jalanin, terusnya keluar nih kedua nilainya 39 2 kali. Nah, karena apa? Karena waktu di sini yang saya print itu adalah F, yang mana F ini dia minjem datanya si foo pakai si pointer ampersand ini tanda dan setelah dia dipinjemin ini udah dibalikin lagi ke foo ya. Jadi foo-nya kembali punya data yang sama lagi. Jadi value-nya itu cuma dipinjemin sementara, nggak dipindahin gitu. Jadi ini yang mungkin teman-teman akan sering kali ketemu waktu pakai Rust gitu, waktu ngoding Rust, ya ini namanya borrow checker. Artinya dia yang bagian dari compiler yang tugasnya adalah ngecek data ini siapa yang punya dan siapa yang terakhir kali megang data ini. Gitu. Jadi ini buat menjamin keamanan memori. Jadi nggak ada pointer yang gantung. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini borrowing. Nah, dan ini kepakainya di mana? Kepakainya itu
di salah satu yang sering banget kepake itu waktu kita mau menggunakan vektor. Ini contohnya, jadi misalnya saya punya vektor nih, namanya myVec gitu, isinya 321. Nah, kalau kemudian saya bikin vektor baru yang isinya adalah sama dengan si vektor ini, kalau saya assign kayak begini, ini artinya kepemilikan yang myVector itu dipindahkan ke another vec. Jadi myVector udah nggak punya apa-apa lagi. Jadi ketika saya ngeprint myVec, dia akan bilang value udah nggak ada nih, udah pindah value-nya. Makanya untuk menjawab itu kita kemudian bisa kita pinjemin aja gitu si another vec. Ini cuma minjem isinya myVec sehingga myVec tetap punya isi gitu. Gitu kurang lebih si borrowing. Ini panjang banget konsepnya. Mungkin kalau kita coba ngomongin nggak akan cukup waktunya, tapi ini pengantar aja. Moga-moga abis ini teman-teman jadi bisa coba ngulik sendiri soal apa itu borrowing. Karena dalam banget, jadi teman-teman masih bisa, ini pengantar yang mungkin bisa jadi acuan untuk teman-teman nanti nyobain sendiri, pakai Rust dan mencoba bergulat sama si borrow checkernya Rust. Gitu ya. Nah terakhir, untuk menutup sesi ini, saya punya sedikit use case sederhana soal Rust. Jadi, gimana kalau Rust mau kita pakai untuk ngomong sama bahasa lain? Gitu ya. Karena kalau tadi diinginkan, Rust itu kan sifatnya sistem yang mungkin di keseharian kita juga nggak terlalu, mungkin banyak dari kita yang nggak terlalu sering ketemu sama sistem, tapi pengen pakai Rust gitu. Nah, enaknya gimana nih nyelipin Rust ke dalam kode yang kita pakai gitu. Nah, beberapa tahun lalu sempat rame nih dunia web development sama yang namanya web assembly. Gitu. Jadi ini web assembly ini adalah salah satu format binary yang bisa jalan di browser, yang bisa berasal dari bahasa-bahasa lain di luar JavaScript. Gitu. Kan yang kita tahu kan bahasa yang jalan di browser kan cuma JavaScript. Ya. Nah, gimana kalau kita pengen nulis JavaScript? Kita pengen bikin sesuatu di browser, tapi kita nggak pengen pakai JavaScript. Gitu. Nah, salah satu solusinya ya pakai si WebAssembly ini. Nah, WebAssembly ini salah satu sekarang di Rust itu ada working group yang spesifik menghandle si WebAssembly ini. Gitu. Sehingga Rust jadi punya satu ekosistem yang cukup komplit ketika kita pengen membuat WebAssembly menggunakan Rust. Dan ini kita bisa membuat si Rust itu jadi salah satu target kompilasi si WebAssembly bisa jadi salah satu target kompilasi Rust. Sehingga ini bisa digunakan di browser. Nah, kenapa kita rapat-rapat bikin itu? Ya, karena sifat yang lebih low level ini memungkinkan kode untuk berjalan berjalan lebih cepat di browser ketimbang menggunakan JavaScript biasa. Gitu. Nah, ini ada format kayak tadi saya bilang, WebAssembly ini ada format binary dan target kompilasi untuk browser web. Dan ini nggak cuma eksklusif buat Rust, dari C, C++, C# gitu. Ini juga bisa dikompilasi ke WebAssembly untuk dijalankan di browser. Dan ini menghasilkan kode yang lebih performan dibandingkan JavaScript. Tapi ini bukan pengganti JavaScript murni, artinya masih panjang jalannya. Tapi sementara ini sih, ya kita bisa menggunakan WebAssembly buat menghandle beberapa komputasi di client side, di browser side yang rada CPU intensif, supaya bisa berjalan lebih cepat, gitu. Ada nggak sih yang pakai ini di production? Ada. Kalau teman-teman pernah pakai Figma itu kan cukup mulus ya buat dijalankan di browser gitu. Nah, salah satu triknya mereka adalah mereka meng-offload beberapa hitungan yang rada kompleks dilakuin sama WebAssembly gitu. Nanti bisa coba baca-baca juga sih. Nah, kalau mau dilihat, jadi sebenarnya gini sih yang kejadian. Jadi dari kode C atau C++ atau Rust, ini dikompilasi ke intermediary kodenya, dan kemudian ini yang dijalanin sama si WebAssembly gitu. Jadi sifatnya emang ada intermediary yang akan meng-compile kode tadi jadi WebAssembly untuk kemudian dijalankan di browsernya. Nah, tapi kita ini nggak bisa langsung dijalanin, kita tetap butuh kayak kode yang ngelem antara JavaScript sama si WebAssembly yang tadi gitu. Tapi setelah dilem, kemudian ini jadi modul WebAssembly, WASM, yang kemudian bisa di-load di JavaScript, sehingga fungsi yang dideklarasikan di modul tersebut bisa digunakan di JavaScript. Gitu. Atau bahkan kita bisa langsung mengontrol front-end, mengontrol browser lewat Rust, bukan lagi lewat JavaScript. Gitu ya. Oke. Ini saya punya sedikit, ini udah oke. Ini demo. Kalau teman-teman mau ngelihat beberapa contoh kode yang pernah saya presentasikan juga, bisa ke repo GitHub saya di github.com/lunchbox
Lunchbox AV, jangan tanyakan kenapa saya bikin nama itu, /rust.njs. Tapi juga sekarang ya itu tadi karena working groupnya WebAssembly di Rust ini udah sangat aktif ya, di rustwasm.github.io itu udah ada banyak banget artikel-artikel yang nunjukin gimana caranya kalau kita mau bikin kode WASM WebAssembly pakai Rust. Ini saya cuma mau contohin aja. Jadi ini saya close dulu. Oke. Nah, kayak gini nih kalau kita mau bikin kode WebAssembly gitu ya. Jadi saya punya kode Rust di sini. Kali ini namanya lib bukan main karena ini akan dikompil sebagai library bukan sebagai main code-nya. Dan ini kode Rust biasa gitu ya. Tapi di sini saya punya satu create library baru yang menggunakan si WASM Bindgen. WASM Bindgen ini itu tadi beberapa library Rust yang bisa digunakan kalau kita mau ngomongin antara Rust sama browser. Nah, salah satu yang kepakai itu adalah yang namanya WebSys. Jadi WebSys ini kalau lihat ininya, deskripsinya raw API bindings for web API gitu. Jadi API web bisa langsung dijalanin lewat Rust. Sehingga saya bisa misalnya nih ngelakuin console log langsung dari kode Rust. Atau kalau yang nanti mau kita coba contohin, saya bisa langsung bikin elemen P paragraf, HTML paragraf, DOM, dan kemudian saya bisa langsung set inner HTML-nya gitu. Ini mirip sama JavaScript biasa. Gitu ya. Nah, yang mau saya contohin adalah gimana kalau kita ngelakuin satu hal yang komputasinya rada lebih kompleks ketika dilakuin yang lebih CPU intensif. Kita coba bandingkan antara hasilnya kalau kita menggunakan WASM di Rust dan kalau kita menggunakan JavaScript murni. Gitu ya. Jadi di sini saya punya satu kode kecil buat ngitung angka Fibonacci keberapa gitu. Dan ini saya akan bikin supaya si fungsi ini kan rekursif ya, jadi kan pasti lebih CPU intensif. Dan kemudian kita akan coba ngitung 40 angka Fibonacci pertama, 39 angka Fibonacci pertama, dan ini kemudian hasilnya akan saya tampilkan di paragraf. Oke, ini kode Rust-nya, dan ini ini ekuivalen kode JavaScript-nya kurang lebih kayak begini sih. Jadi ya sama sih bikin Fibonacci dan kemudian kita ambil elemen. Kebetulan sini saya pakai ID aja. Dan ini langsung masukin si angka Fibonacci tadi. Jadi sama aja sih kurang lebih algoritmanya. Nah, ini kalau kita coba jalankan. Jadi si kode Rust ini kalau dengan toolchain yang sekarang kita udah cukup. Kalau kita mau nge-build si kode WASM-nya, jadi WASM kita bisa langsung jalanin ini, WASM pack build, dia akan langsung nge-compile. Udah jadi, dan sebenarnya hasilnya nanti ada di sini nih, ada WASM test, ada yang JavaScript, dan ada modul WASM itu sendiri. Jadi ini adalah modul WebAssembly. Ini terlalu gede kalau di browser karena dia binary. Kalau di teks itu terlalu gede karena dia binary. Nah, tapi kalau di sini, kalau kita lihat, jadi si ini saya punya file index.html, dia kalau jalanin script bootstrap.js yang mana dia cuma ngimpor index.js yang mana si isi index.js-nya itu adalah WASM-nya. Jadi modul WASM itu sendiri dari si index.js. Oke, ini kalau kita jalankan, ini ya. Ini kita reload saja. Kita mau ngitung ya berapa lama dia buat generate si angka Fibonacci-nya. Mana doi? Oops. Oke. Sorry. Oke, dan ini kita udah bikin servernya juga buat coba ngeload si halaman-halaman ini gitu ya. Jadi ini coba lakukan saja.
Oke, jadi tadi di kodenya saya udah agak nyelipin ini console time sama time end buat ngitung berapa lama sih waktu yang kejadian di antara dua ini gitu ya. Nah, si ini yang Wasm pakai Rust dia jalan sekitar 17.246 millisecond, berarti 17 detikan. Nah, sementara yang berjalan dengan yang berjalan dengan JavaScript biasa itu 26.664 millisecond, berarti 26 detikan kira-kira. Nah, berarti kan lebih cepat ya 17 detik dibandingkan 26 detik gitu. Jadi kelihatan bahwa dengan melakukan komputasi yang tadi lebih CPU intensif dengan WebAssembly, kita jadi bisa meningkatkan performa tanpa kita mikirin improvisasi di algoritmanya, tapi kita justru coba aja ngelakuin algoritma yang sama tapi dilakuin dengan Rust dan compile dengan WebAssembly gitu. Nah, ini udah berjalan dan terlihat memang lebih cepat kodenya gitu. Kalau teman-teman tertarik buat ngulik ini lebih lanjut, itu tadi teman-teman bisa coba kunjungi si dokumen ini rustwasm.github.io/docs. Di situ udah banyak banget artikel-artikel artikel-artikel soal WebAssembly di Rust, jadi bisa coba baca dari situ gitu. Dan ini memang bidang yang sangat cepat banget perubahannya. Saya nggak ngikutin berapa lama, tapi udah banyak banget toolchain baru yang bisa dipakai gitu. Jadi emang menarik buat nyobain ini aja, nggak perlu waktu lama buat setup toolchainnya, langsung jadi kita bisa lebih produktif, lebih bisa fokus di ngoding Rust-nya instead of ngekonfigurasi setiap toolchain itu sendiri. Itu saja mungkin dari saya, kayak waktunya udah mau habis kayaknya. Hanya ini dulu yang bisa saya ceritakan ke teman-teman tentang Rust. Kalau mau ngobrol lanjut lagi dengan saya boleh, nggak apa-apa. Bisa langsung ke Twitter saya @kotakmakan, boleh langsung mention. DM juga, DM nggak dibuka, tapi kalau DM ketahuan, jadi boleh langsung ke situ. Atau kalau mau email bisa ke didit@laptechindie.com. Atau kalau misalnya pengen konsultasi seputar product development ke saya juga boleh, bisa langsung janjian aja, langsung janjian waktunya mau kapan dengan mengunjungin link calendly.com/didit. Di situ teman-teman bisa milih mau janjian berapa lama, 15, 30, 60 menit. Kita bisa coba ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi tentang product development. Mungkin itu saja dari saya. Abis ini ada sesi tanya jawab. Jadi kalau ada hal yang mungkin saya belum sempat ceritain atau ada yang tadi kurang jelas, kita bisa coba bahas lebih lanjut di sesi tanya jawab ini. Terima kasih.